Video ini gue buat untuk mengenang almarhum Om Cahyadi Gunawan yang telah mendahului kita. Om Gun adalah sosok senior off-road di Indonesia yang menurut gue sangat berjasa dalam mengembangkan kompetisi off-road di Indonesia. Selamat jalan ya Om, semoga tenang di atas sana. Halo teman Dakar Vlog, kembali lagi kita di Super Adventure Monster Road. Sekarang gue ditemenin sama Rindra dari Majalah Jeep. Seneng banget akhirnya ada yang nemenin, soalnya biasa sendiri. Katanya dia kalau di sini liputannya sendirian. Iya, kali ini ada yang nemenin. Jadi kalau di tengah trek ada teman ngobrol ya. Iya benar. Temen julid. Lo lagi ngeliput juga ya? Lagi ngeliput. Gue banyak nemenin JJ sih. Kasihan dia. Aduh, susah aja nih. Jangan bosen-bosen ya lihat dia ya. Kita sebenarnya udah dari pagi di sini, cuma kita emang baru shootnya sore nih ya, biar adem. tapi tenang aja, kita akan coba mundur dulu ke belakang. Kita lihat dulu ya dari pagi. Duplikan pagi. Actionnya gimana? Kalau di balap itu saat ada oli yang berceceran, dia langsung dikasih sejenis kapur gitu ya, buat ngilangin licin dari olinya. Karena ini kapurnya juga nyerap olinya dan bikin lintasannya kering lagi ya. Bisa dilaluin peserta berikutnya. Ini yang selalu berjasa kalau ada yang nyangkut langsung nih truk yang bawa kerennya nongol ke lintasan. Kita menginformasikan bahwa kita memiliki yang spesial door prize sebagai tersebut atau tempat bahasa Indonesia pun baik ya. Kita melewati area zigzag dan ini dari game yang sudah kita sediakan. Oke, sekarang lagi istirahat nih, dan gue pengen lanjutin cerita tentang almarhum Om Cahyadi Gunawan. Jadi Om Gun ini adalah pendiri dari promotor yang bernama Genta Auto & Sport. Genta Auto & Sport ini dikenal dari zaman dulu itu menjadi promotor untuk kejuaraan-kejuaraan
balap ya, terutama otomotifnya itu off-road. Nah, tapi selain itu ada juga beberapa yang lain kayak misalnya slalom ya, atau gymkhana, ada juga trial bike, terus juga olahraga lain seperti kayak bulu tangkis atau volley gitu. Nah, cuma untuk di off-roadnya sendiri emang dari zaman dulu, mungkin kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu, Om Gun bersama Genta tuh udah ngebuat sebuah kejuaraan yang akhirnya jadi salah satu benchmark atau tolak ukur kompetisi off-road di Indonesia. Namanya DS RAO atau Jarum Super Real Adventure Off-Road. Itu kalau nggak salah dimulai di tahun 2000 awal, dan itu kejuaraannya semakin berkembang, di mana akhirnya Indonesia itu melihat kejuaraan DS RAO ini sebagai tolak ukur. Kalau orang memodifikasi mobil, itu tolak ukurnya dari kejuaraan itu. Sampai-sampai di zaman itu, kalau kita misalnya mau ngebangun mobil kompetisi, kita bisa bilangnya mobil spek jarum. Karena di kejuaraan DS RAO ini lahir juga banyak inovasi baru, baik dari mulai teknologi untuk suspensi, untuk safety, dan lain-lain. Jadi regulasi yang dikeluarkan atau diupdate berikutnya ya, di IMI atau IOF itu banyak yang juga terinspirasi dari aturan yang dibikin oleh kejuaraannya Genta Auto and Sport ini. Gue sendiri pas awal zaman 2000 itu masih sekedar jadi penonton ya, gue belum ikutan turun. Tapi yang gue suka itu waktu itu tuh Genta ngebikin satu trademark baru, yaitu off-road dengan format tim. Jadi dilepasnya sekali bertiga. Nah itu dengan kayak gitu kita jadi intinya lepas 3 mobil, terus finishnya itu harus 2 mobil. Habis itu dihitung stop. Nah, karena itu jadi tren di zaman itu. Jadi kalau kayak gua sama temen-temen misalnya lagi main off-road, terus kita ceritanya lagi ngebut di lintasannya bertiga, kita bilang lagi main jarum nih, lagi ngejarum. Dan itu terbukti emang ternyata menjadi satu ciri khas yang akhirnya terus terbawa sampai sekarang. Terus yang menarik lagi kalau gue boleh cerita, kelas untuk kompetisi off-road itu kan kita tahu sekarang itu pada intinya ada under atau upper. Under itu di bawah 2500 cc, uppernya di atas 2500 cc. Dan itu ternyata juga pertama kali itu almarhum Om Gun yang ngebikin. Jadi untuk ngesimpelinnya, ngebagi peserta itu berdasarkan cc mesin. Dan makin kesini gue lihat emang semakin banyak tren positifnya yang bisa dilanjutkan ke kompetisi off-road lainnya, sehingga off-road di Indonesia juga semakin maju ya, semakin maju dalam artian untuk teknologi juga dan untuk sisi safety-nya juga. Selamat istirahat ya Om Gun, terima kasih untuk jasanya membesarkan off-road di Indonesia. Wih, akhirnya ketemu lagi. Kita kesiangan. Mereka lagi. 4L. Kalau bertiga mau ngapain sih biasanya? Nggak bener nih. Ini kita mau numpang ngapain sih di sini? Aduh. Kok pada berdua kayak wangi-wangi banget sih? Dari mana sih? Kita habis mandi-mandi tadi, berendam-berendam. Berdua. Ya ampun. Lo udah punya bini juga, masih juga sama Iput. Gue yang mandiin loh. Bau banget. Enggak. Kita nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngapa-ngapain. Saya liputan kok. Liputan. Kita liputan di sini. Ya udah. Nggak jadi ngapa-ngapain. Senang banget nih lah mobil Rehan nih. Independent kayak UTV. Tuh, ini dia. Mesinnya jadi pakai apaan? K20 ya. Berarti pakai mesinnya Honda Type R ya. Gearbox, Taf. Kebo, GT, TAF GT. Transfer case. Ini apa ya? Transfer apa Medik? CC-nya apa? TC-nya pakai apa? Kayak Toyota tuh. Oh berarti 3 merek nih. Ada Daihatsu, Toyota, Honda ya. Gado-gado. Dan lihat dulu as rodanya. Developer King, bump stopnya juga King. Kang, ini as rodanya apa Kang? As roda. Pakai? Oh, pakai long peel buat ini? Buat FJ ya? Hilux sekali. Hilux berarti? Oh, nggak custom. Keren banget nih. Gue baru lihat nih di Monster Road. Ikut kelas yang 1000 nih.
Tos dulu dong kita. Ini dia pembalap RF yang paling nggak pernah ada capeknya di Monster Road. Wah, bisa aja. Nggak pernah absen. Lebay nih, lebay. Siva mana nih? Waduh. Mana nih? 2 nomor ya. Nggak ada capeknya nih juga. Gas terus. Sukses, sukses. Ini kita gangguin orang lagi ganti baju. Thank you ya. Yoi, sama-sama. Sama-sama. Ditunggu besok di Cibinong. Oh, siap. Ini dia mobilnya. Yang nggak pernah absen. Ini salah satu peserta 1000 cc dari tim T-Box nih. Ada Mas Andi. Gimana, Mas? Baik, Ini ikut kelas under apa yang 1000, Mas? Under. Oh, under ya? Iya, iya. Oh, ini yang mesin K20 ya? Iya. Oke. Ini yang tadi kita lihat waktunya paling kenceng nih di under. Kita lihat lagi nih di SS3 habis nih. Sukses, Mas. Ada yang berbunyi lagi dan lagi-lagi di handicap yang itu tadi pagi sudah dihitung tapi tadi pagi itu depan pol melakukan mobil pol ada juga kendaraan untuk terdepan tapi kalian Oke, sekarang kita ke areal di sampingnya ya. Ada food truck. Welcome. Ini dia atraksi spesialnya dari Monster Road. Ada macam-macam. Berani nggak? Berani sih, coba gua overload. Oh, Saya udah nggak boleh keberatan. naik. Keberatan. Oh, buat selo nggak bisa dia. Maksimal berapa? Nggak tahu, katanya gua 80 udah nggak boleh. Oh, bisa. Kurangin lagi. Yaudah kita lihat yang lain. Nah, Rindra mau nyobain nih bouldering. Ini biar apa sih? Biar lengket ya, Mas ya? oke Oh, biar nggak keringetan. terbakar kalau ini Buka. Ini terus gini. Ternyata susah. Susah ya? Ternyata takut. Ya, ternyata ada kajian makanan. Tumben-tumbenan nih, dan kita sore ini mau makan lintong. Ya, nggak boleh. Oh iya, nggak boleh ngamen di dalam. Nggak boleh bawa kecerekan. Ini yang kita makan, mie ayam sama bakso. Mantap, selamat makan. Selamat makan. Cek dulu yang ada di sini. Oh, sama semua mie ayam. Selamat makan. Selamat. Sekarang sebelum mulai SS4-nya nih, teman-teman peserta lagi pada survei dulu nih. Wah, rame banget. Karena tracknya kan baru. Kita sambil ajak ngobrol Rindra nih. Ya. Jangan jauh-jauh lah. Oke, Mana-mana oke. komplek. Gue biasa jomblo sendiri soalnya. Lo ngomongin jomblo, ini banyak orang. Oh iya. Lo Ini banyak teman-teman lagi pada survei. Lo jangan ganggu nih, lagi pada survei dulu nih. Nah Rin, gue pengen ajak ngobrol nih dikit nih. Ya. Kan tahun ini nih Monster Road banyak nih. Ada 12 seri. 12 seri benar. Banyak juga orang yang mungkin sebelumnya nggak tahu off-road. Iya, Akhirnya- nggak off-road ya. Akhirnya bisa ngeliat langsung nih. Gue Karena pengen di kota nanya ya, tempatnya ya. di kota. Nah, Gue pengen nanya pendapat lo. Menurut lo Monster Road gimana nih? menurut gue Monster Road bagus sih. Pertama, ini off-road itu emang kita kan kalau dari dulu kita yang sering liputan gitu ya, itu kan Ah. selalu ada di dalam
di dalam hutan gitu, jauh dari pemukiman, terus juga warga-warganya juga buat nonton juga susah Iya. gitu kan. Nah sekarang ini Monster Road tuh ada di kota, di tengah-tengah kota. Kayak sekarang nih di Serang di alun-alunnya. Iya. Nah, artinya masyarakat itu lebih gampang melihat off-road dan lebih mengenal off-road, jadi lebih dekat kan. Oh, Hampir semua orang lah ya bisa Iya. datang ke sini. Gitu. jatuhnya jadi kayak ini jemput bola ya. Iya, ya. benar. Jadi justru si acara off-roadnya ini yang dibawa ke tengah-tengah masyarakat. Bukan masyarakat yang datang ke lokasi, Ke lokasi. yang di alam yang tempat Ah. off-road biasanya. Gitu. Kalau itu kan yang selama ini jadi kendala kan, maksudnya karena off-road biasanya jauh Benar. dari pemukiman gitu, jadi masyarakat buat nyamperinnya kan juga Ya, susah. Ini kalau kita lihat nih penonton di belakang kita nih, Ah, ah. ini selalu rame tuh tiap Selalu ada rame. Monster Road. Tuh, Iya sih, tribun-tribunnya benar. penuh gitu ya. Benar. Tuh. Berarti emang kalau kayak Monster Road gini konsepnya lebih show ya, walaupun Ya, dikompetisiin betul, benar. lebih show, yang mana itu jadinya kayak ini berorientasi ke penonton, ke Benar, entertainment, entertainment ya kan? buat penonton. Nah, mungkin buat pesertanya sih sebenarnya kalau boleh jujur sedikit lebih nggak terlalu semenarik kayak kalau kita lagi bener-bener di alam bebas Iya, ya. benar. Apalagi kan serinya banyak. Iya. Penonton peserta itu jadi Pesertanya kayak jadi kayak monoton. monoton, gitu. soalnya ya gitu-gitu aja kan. Ya, indikatnya. Tapi gimana Ah? kalau menurut lo gimana aja? Kalau menurut gue sebenarnya sih itu adalah salah satu ego yang mungkin harus diturunin dulu sedikit Iya. gitu. Kan bukan berarti event-event off-road lain yang baru di alam bebasnya nggak ada, kan tetap banyak. Tetap banyak. Cuma kalau di sini emang utamanya kita bukan cuma mikirin buat peserta doang, bukan kenikmatan peserta aja, tapi Ya. juga kenikmatan para penonton. Ah, Dengan kayak gitu kan sponsor juga jadi rame, Iya. media, benar. industrinya hidup. Industrinya itu. Intinya kita ngenalin off-road lah ke penonton dengan ngebawa rombongan sirkus ini Iya. ke tengah kota, Ke tengah kota. ya kan, ke tengah kota gitu. Nah, mungkin kalau mungkin sebagai off-roader yang udah senior kayak lo nih, Ah. Ki, mungkin kalau main di Monster Road Ah, ngerasa monoton kan, karena Iya. handicapnya itu aja. Cuman Iya. kalau yang buat baru kayak gue nih misalkan Ah. baru ikut off-road, gue sih ngerasa di sini benar-benar untuk melatih ya. Oke. Karena kita kalau di off-road nggak ada patoknya itu cuman banner kan, jadi Iya. lebar tuh jauh lebih lebar. Kalau Iya. ini kan di tiap handicap ada gate yang itu Kecil-kecil yang ya? gate itu sempit, Sempit-sempit. Jadi bawa mobilnya juga harus presisi. Ngelatih Di tiap ya? handicap, Ngelatih kayak gitu ya? Benar. Oh, oke. Terus dari crowdnya sendiri pengunjungnya Ah. tuh banyak, jadi tiap kita melakukan aksi atau apa tuh penonton tuh coraknya tuh heboh Ikut. gitu. Oh. Nah, itu mungkin juga untuk kelatih si off-roader mental. Oh iya benar. Gitu. Bisa aja Rindra. Tapi benar sih. Tapi benar sih. Maksudnya gini, off-road tuh bukan masalah skill doang, tapi Yes. juga masalah mental kan. Mental. Gimana kita bisa nyikapin diri kita gitu, manage emosional segala macam. Dan salah satu faktor yang ngelatih adalah dengan ditonton orang ya. Kadang-kadang ada kan kalau istilahnya tuh demam start tuh, begitu Oh, iya, kita iya. line up kaki gemeteran. Gemeteran. Injek kopling, Demam panggung ya sih. Heeh. Benar. Oh iya, itu jadi satu faktor juga sih ya. Iya. Tapi Kalau dari sini udah start dari Monster Road, nah, balapan di alam yang sebenarnya Ya. yang dengan penonton lebih sedikit, Ya. Rio suasananya juga nggak terlalu gaduh kayak di sini. Ah. Mungkin jadi lebih siap, kali ya lebih mentalnya. ready lagi ya. Lebih ready ya. Iya sih. Ngomong-ngomong ini band metalnya udah mulai. Yoi, nih. heavy metal. Kita siap-siap aja ya buat Oke. nonton. Dan ini adalah bersama untuk membuat proses dan alur-alur Oke teman-teman, sekian dulu vlognya untuk di Super Adventure Monster Road yang Serang. Tadi sayang banget nggak sempat ngelihat pas bagian pialanya,
karena udah ketemu sahabat-sahabat gue dari PU Gaskin, akhirnya jadi nongkrong dulu bareng mereka. Temu kangen, udah lama nggak ketemu. Ya udah sekian dulu untuk sekarang. Semoga vlognya bisa menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa nonton terus Car Vlog dan sampai ketemu lagi di episode-episode yang mendatang. Terima kasih, dukung terus Offroad Indonesia. Dadah.